Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Amalia Agustianingsih dengan NIM 2022-110997, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau. Dengan dosen pengampu Ibu Bunga Sintia Utami, Sarjana Ilmu Politik, Magister Ekonomi, dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas H. Perkembangan perekonomian di Indonesia tak lepas dari peran para pemikir ekonomi Indonesia. Para pemikir tersebut ahli di berbagai bidang. Negara kita memiliki banyak tokoh ekonomi yang terkenal. Begitu banyaknya tokoh ekonomi di Indonesia, maka dalam diktat ini hanya akan membahas beberapa tokoh ekonomi. Adapun tokoh ekonomi Indonesia, yang pertama ada Muhammad Hatta, yang kedua ada Sumitrodjojo Hadikusumo, yang ketiga ada Widjojo Nitisastro, yang keempat ada Syahrir, dan kelima ada Mugyarto. Apa sih yang menjadi pandangan masing-masing tokoh tersebut? Yang pertama itu ada Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Hatta adalah seorang ahli ekonomi terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Bung Hatta memiliki pemikiran untuk melakukan pembangunan Indonesia dengan mewujudkan kemakmuran dan keadilan yang merata bagi rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri-industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan. Setelah menjadi wakil presiden, beliau terus mengembangkan koperasi, sehingga tahun 1947, Bung Hatta secara resmi dikukuhkan oleh Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat dengan SOKRI sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sebagai seorang muslim yang religius, beliau memandang bahwa ekonomi Islam cocok untuk diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi. Tetapi, masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang memeluk Islam seluruhnya. Bung Hatta yakin koperasi akan menjadi motor perekonomian yang membebaskan masyarakat dari ketergantungan kapital. Koperasi adalah persekutuan orang, bukan kumpulan gabungan modal seperti perusahaan. Di dalam koperasi, keputusan bisnis, bahkan pembagian keuntungan dihitung berdasar suara anggota, bukan dari besar kecilnya saham. Yang kedua ada Sumitrodjojo Hadikusumo. Profesor Dr. Sumitrodjojo Hadikusumo lahir di Kebumen, Jawa Tengah tanggal 29 Mei tahun 1917 sampai Jakarta 9 Maret 2001. Adalah salah seorang tokoh ekonomi Indonesia. Sumitrodjojo Hadikusumo yang lebih dikenal dengan Pak Cum telah banyak mendedikasi tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan Indonesia dari keruntuhan ekonomi akibat inflasi 600%, membangun perekonomian bangsa untuk mengejar ketinggalan dari bangsa lain, dan membangkitkannya kembali dari keterpurukan krisis. Pak Cum yang menjadi dokter ekonomi pada usia 26 tahun, sadar bahwa untuk membangun sebuah bangsa diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi. Beliaulah yang pertama kali mendirikan Fakultas Ekonomi yang pada waktu itu ada di Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di tahun 1955. Begawan ekonomi ini juga diangkat oleh PBB menjadi anggota 5 ahli dunia atau Group of 5 Top Expert. Sumbangan Sumitrodjojo Hadikusumo atau Bapak Sarjana Ekonomi Indonesia terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang berorientasi pada kebijaksanaan pembangunan di Indonesia tidak diragukan lagi. Usianya masih sangat muda, sekitar 33 tahun, ketika Sumitro diangkat jadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian sekitar Mei tahun 1950. Yang ketiga ada Widjojo Nitisastro. Lahir pada 23 September tahun 1927 di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1955 diangkat sebagai Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI, menggantikan Profesor Dr. Sumitrodjojo Hadikusumo. Tahun 1957 sampai dengan tahun 1961 melanjutkan studi dalam ekonomi dan demografi pada University of California di Berkeley.
Maksud pemikiran Wijoyo Nitisastro tentang perkembangan ekonomi dapat diketahui bahwa siklus gelombang turun naiknya ekonomi dunia dalam dasawarsa tahun 1980-an merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, akan senantiasa dihadapi juga dalam dasawarsa-dasawarsa akan datang. Selain itu, sumbangan Wijoyo Nitisastro dapat dilihat pada beberapa hal berikut ini. Yang A. Analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan. Pada tahun 1963, Guru Besar FEUI menyampaikan pengukuhan pidato yaitu oleh Wijoyo Nitisastro yang berisi bahwa ekonomi sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat dan perlu dibangun secara berencana. Untuk perencanaan pembangunan itu, analisis ekonomi sangat diperlukan. Namun, inti pidato tersebut sangatlah bertentangan dengan pendapat yang kuat dalam kalangan pemerintah dan sebagian masyarakat. Yang B. Pelaksanaan pembangunan Indonesia. Dalam uraian tersebut, beliau mengemukakan sejumlah tantangan pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa yang walaupun sudah turun, namun masih sangat tinggi. Tantangan yang serius dalam hal pengelolaan utang, dalam upaya menjauhkan diri dari krisis utang di tengah fluktuasi nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia. Reformasi ekonomi, pembenahan kebijakan dan restrukturisasi yang konsisten dan berkelanjutan, perkembangan program pemberantasan kemiskinan yang berjalan mantap, serta upaya preventif menghindari kerusakan lingkungan. Yang keempat ada Sdjarir. Dr. Sdjarir lahir di Kudus 24 Februari tahun 1945. Tamat dari FUI tahun 1973, lalu menyelesaikan Doctor of Philosophy dari Harvard University dalam Political Economy and Government tahun 1983. Mengetahui bahwa keahlian ekonomi Sdjarir dapat bermanfaat bagi pemerintah yang baru, Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, Susilo Bambang Yudhoyono, menunjuk Sdjarir sebagai penasihat ekonomi presiden. Tugas Sdjarir sebagai penasihat ekonomi presiden termasuk menjadi duta khusus Presiden Republik Indonesia ke negara-negara lain, menjalankan misi kepresidenan. Ia dilantik pada tanggal 11 April 2007. Yang A. Ekonomi politik. Pada tahun 1986, Presiden Soeharto mengemukakan ide yang bernafaskan deregulasi, desentralisasi, dan debirokrasi dengan cara pembenahan BUMN ataupun kemungkinan penjualan BUMN kepada pihak swasta. Dr. Sdjarir menawarkan sifat pasar yang akan menampung perusahaan BUMN haruslah tempat berkompetisi dan harga ditetapkan pada titik keseimbangan. Yang B. Perdagangan luar negeri. Yang pertama, dianutnya rezim devisa bebas. Kebijakan rezim devisa bebas membuka peluang bagi arus modal dan jasa untuk berpindah-pindah secara cepat tergantung dari keperluan dan keuntungan yang dilihat di suatu saat oleh pemilik modal dan pemberi jasa. Yang kedua, lokasi Indonesia yang begitu strategis sehingga dilukiskan Indonesia is born as a free trader. C. Utang luar negeri. Bagi Indonesia, jawaban praktis yang dapat membantu mempersiapkan Indonesia bebas dari jebakan utang adalah: yang pertama, menjadikan export drive sebagai program nasional yang sama pentingnya dengan peningkatan GDP. Yang kedua, meningkatkan jumlah utang dan mencari bentuk bantuan yang memerlukan dana rupiah yang lebih sedikit sedemikian rupa. Yang ketiga, meniadakan berbagai proyek yang padat modal, padat devisa, serta hasil pengembaliannya atau return of investment amat lama jangka waktunya. Yang keempat, moneter dan anggaran. Yang kelima ada Mobiarto. Profesor Dr. Mobiarto lahir di Sleman, Yogyakarta 3 September tahun 1938. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta. Profesi utamanya adalah dosen di Fakultas Ekonomi UGM tahun 1959 sampai dengan tahun 2003. Salah satu jabatan penting di dalam karirnya bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan atau disingkat dengan P3PK UGM tahun 1983 sampai dengan tahun 1994. A. Ekonomi Pancasila. Berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi, beliau merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh, terlebih jika melihat yang terjadi di sekitar, yaitu kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Semangat beliau untuk membangun teori ekonomi yang lebih realistik
manusiawi, tanpa meninggalkan nilai lokal bangsa Indonesia, kemudian tertuang dalam konsep ekonomi Pancasila. B. Ekonomi kerakyatan. Ekonomi senior dari Universitas Gadjah Mada ini sejak dulu menaruh perhatian serius tanpa henti untuk memperjuangkan ekonomi rakyat atau ekonomi masyarakat lapisan paling bawah, agar diberi perhatian yang wajar dan dapat berkembang. Kenyataan di lapangan menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan perjuangannya itu. Adapun masa atau periode perekonomian Indonesia, diantaranya yang pertama ada masa kolonial, yang kedua ada Orde Lama, yang ketiga ada Orde Baru, dan yang keempat ada Orde Reformasi. Yang pertama ada masa kolonial. Singkatnya, dalam masa sebelum penjajahan, perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan. Munculnya sektor perdagangan dalam aktivitas masyarakat pada zaman tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya berbasis pada sektor primer saja. Dengan demikian, cikal bakal sektor perekonomian yang lebih baik sebenarnya telah dimulai pada masa tersebut. Yang kedua, Orde Lama. Masa Orde Lama dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Yang ketiga ada Orde Baru. Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan. Tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, stabilisasi. Lalu adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 undang-undang baru tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang. Melakukan pembangunan jangka panjang atau pelita pemerintah. Pelita 1 dimulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1974. Titik berat pada pemeliharaan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Pelita 2 dimulai tahun 1974 sampai dengan tahun 1979. Titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Pelita 3 sampai 5, titik berat pada pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, sedangkan pelita 6 sebesar 5,21%, pelita 5 sebesar 6,76% per tahun. Yang keempat ada Orde Reformasi. Orde Reformasi dimulai tahun 1996 sampai dengan sekarang. Masa reformasi kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 1. Dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit, MP3AE, strategi pembangunan ekonomi. Masa reformasi jilid 2 di era Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan BI Rate, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, kebijakan nilai tukar. Adapun kepemimpinan Jokowi, yang pertama adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 tanggal 9 September 2015 dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, memacu pertumbuhan investasi. Yang kedua, paket kebijakan ekonomi tahap 2 tanggal 29 September 2015 dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportir, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Yang ketiga ada paket kebijakan ekonomi tahap 3 tanggal 7 Oktober 2015 dengan meningkatkan sektor supply tidak secara langsung. Yang keempat ada paket kebijakan ekonomi tahap 4 tanggal 15 Oktober 2015 dengan mensejahterakan para buruh, industri kecil atau makro. Yang kelima ada paket kebijakan ekonomi tahap 5 tanggal 22 Oktober 2015 dengan melakukan pengurangan pajak revaluasi aset, penghapusan pajak berganda, mempermudah izin atas produk bank syariah. Yang keenam, paket kebijakan ekonomi tahap 6 tanggal 6 November 2015 melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, perizinan impor untuk industri obat.
Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kurangnya penjelasan yang saya berikan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton channel YouTube ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Thank you. See you.